Ini ada dua buah soal tentang kesetimbangan benda tegar pada sistem benda yang digantung pada tali ya. Jadi ada dua soal, kita bahas satu demi satu dulu. Kita bahas dari soal yang nomor satu ini. Oke, jadi ini kalian gambarkan dulu komponen vektor yang bekerja pada sistem ini ya. Yang pertama itu yang ini pan pasti memiliki gaya berat W-nya. W-nya itu sama dengan M kalikan G. Oke, masa dikalikan percepatan gravitasi bumi. G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian gini. Yang T2 ini kita gambarkan koordinat kartesius. Biar kelihatan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, gini. Nah, kan gini kelihatan sumbu X sumbu Y-nya. Yang T2 ini bisa dijabarkan ke sini. Ini namanya T2X, kemudian ada yang ke sini. Ini namanya T2Y. Kemudian yang T1 itu nanti ada yang ke sini. Ini T1X ya, kan dia ke sana nih. Kemudian ini kan sedikit putus-putus ya gitu ya. Nih. Nah, gitu. Kemudian ini ada T1Y. Nah, ini vektor gayanya, ini vektor tegangan talinya itu kita jabarkan. T2X itu sebenarnya apa? Ya. Kalau dia dari sudutnya, dia akan berada di depan garis sudutnya 60 derajat nih. Berarti atau kalian ingin dari T1 dulu. Dari T1 dulu ya. Ini kan T2, T1 dulu. Ini kan sudut 45 derajat ini berada di depan garis sudut TY, T1Y. Maka T1Y itu sama dengan T1 dikalikan sin 45 derajat. Kemudian dari sudut X, garis sudut X, T1X ini sebenarnya sama juga dengan garisnya di sini. Ini T1X juga nih. Dia tepat berada di samping sudutnya 45 derajat. Berarti dia pakai cos. T1X itu sama dengan T1 dikalikan cos 45 derajat. Nah, ini kalian harus tahu nilai sin cos ya. Kalau kebesaran nih. Ini dulu. Ini saya pindahin ke bawah dulu. Nih, saya jabarkan dulu. Berarti nanti ini T1Y sama dengan T1 dikalikan ini setengah akar 2. Oke. Kalau ini T1X berarti sama dengan T1 dikalikan setengah akar 2 juga. Nah, gitu. Kemudian yang T2. T2 ini kalau kita lihat sudut 60 itu kan berada di depan garis sudut T2X nih. Nih. Berarti T2X itu sama dengan, kasih tanda min karena dia ke kiri. Min. Nah, oke. Nah, atau kalau kalian bingung, biarin aja dulu T2X. Biarin aja dulu dalam pos. Dia tidak usah ke tanda min. Yang intinya T2X itu sama dengan T2 dikalikan dengan sin 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3. T2 dikalikan setengah akar 3. Kemudian cari T2Y. C2Y yang ini. Ini ke bawah. Ke bawah ini berartinya min sebenarnya ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya kasih tahu min. Ini T2Y itu berada di samping garis sudut 60. Ini kan gini dia. T2Y juga nih di sini. Dia sama dengan yang di sini. Cuma pindah posisi aja. Berarti dia pakai cos. T2 dikalikan cos 60. Cos 60 itu sama dengan setengah. T2 dikalikan setengah. Nah, selanjutnya kita pakai sigma F sama dengan 0. Baik di sumbu X maupun sumbu Y. Kita mulai dari sumbu Y dulu. Sumbu X dulu. X dulu. Nah, yang X itu berarti T1X-nya kan ke kanan. T1X, T2Y-nya ke kiri. Dikurang T2Y. Ya, makanya dia saya bilang T2Y, T2X, sorry. Makanya tadi saya bilang T2X ini berharga min karena dia ke kiri gini. Sama dengan 0. Berarti T1X itu sama dengan T2X. T1X-nya kan yang ini. Setengah akar 2 T1 ya. Setengah akar 2 T1 sama dengan setengah akar
T2X setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. T2 nih, T2X. Jadi harus tahu ini T2X, ini T1X. Nah, jangan sampai terbalik ya. T2X sama dengan setengah akar 3 T2. Setengahnya bisa coret nih. Coret. Berarti akar 2 T1 sama dengan akar 3 T2. Nah, ini biarin dulu. Kemudian kita cari yang sigma F untuk sumbu Y-nya. Sigma FY-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat nih arah panahnya. Yang ke atas itu T1Y, yang ke bawah itu T2Y sama W. W-nya jangan dilupakan ya, ini ada W-nya. Berarti nanti ini T1Y dikurangi T2Y dikurangi dengan W sama dengan 0. W-nya ini ada nilai. W-nya ini adalah massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Gravitasinya buminya 10. Berarti ini sama dengan 25 kalikan 10. Berarti W-nya sama dengan 250 Newton. Nah, T1Y-nya berapa tadi? T1Y-nya nih. Setengah akar 2 T1. Ini setengah akar 2 T1 dikurangi T2Y-nya ini setengah T2. Oh ya, saya pindah ruaskan dulu ya, biar lebih mudah melihatnya. Kalau enggak gini dia enggak enak melihatnya. Berarti kan ini T1Y sama dengan W ditambah T2Y ya kan. Kan pindah ruas ke sana jadi plus. T1Y-nya tadi setengah akar 2 T1. Setengah akar 2 T1 sama dengan W-nya 250 ditambah T2Y-nya setengah T2. Nah, ini saya akan ganti nih. Ini kan setengah akar 2 T1. Kalau kita lihat dari persamaan 1 ini, kan akar 2 T1 sama dengan akar 3 T2. Nih, ini kan persamaan 2 nih. Karena akar 2 T1 sama dengan akar 3 T2, maka disubstitusikan. Substitusi ini ke sini. Nah, substitusi 1 ke 2. Berarti ini setengah dikali akar 3 T2 sama dengan 250 ditambah setengah T2. Ya kan? Nah, T2 dengan T2 dikelompokkan. Berarti kan ini setengah akar 3 T2 dikurangi setengah T2 sama dengan 250. Nah, ini agak ribet angkanya. Mau ndak mau kita pakai kalkulator ya. Oke, jadi ini kita pakai kalkulator nih. Setengah akar 3 berarti 0,5 akar 3. Itu sama dengan 0,866 T2. T2 dikurangi setengah berarti kan 0,5. T2 sama dengan 250. Berarti 0,866 dikurangi dengan 0,5. 0,366 T2 sama dengan 250. Berarti T2-nya sama dengan 250 dibagi dengan 0,366. Maka nilai T2-nya sama dengan bagi 0,366. Set. 683 sorry. 683,06 Newton. Nah, lalu bagaimana dengan nilai T1-nya ini? Kita lihat persamaan 1. Akar 2 T1 sama dengan berapa tadi? Akar 3 T2. Akar 3 T2. Akar 3 T2. Ya, persamaan 1. Nah, masukkan T2-nya. Ini kan akar 2 T1 sama dengan akar 3 dikalikan 683,06. Nah, lagi-lagi angkanya menyebalkan ya. Berarti kan T1 nanti sama dengan akar 3 683,06 dibagi dengan akar 2 gitu kan. Berarti ini kita cari dulu ya. 683,06 dikali akar 3. Oke, sama dengan ini dibagi dengan akar 2 set. Nah, berarti ini T1-nya sama dengan 836,574 Newton. Nah, gini.
Jadi nilai T1-nya sama dengan 836,574 Newton. T2-nya sama dengan berapa itu? 683,06 Newton. Nah, jadi seperti itu proses pengerjaannya ya. Oke. Untuk soal yang nomor 2 ini yang agak ribet panjang banyak ini, itu silakan klik link yang ada di deskripsi video. Saya akan bahas soal yang nomor 2 ini. Ini akan saya bahas pakai rumus yang lebih simpel daripada soal nomor 1. Dan untuk mulai pembahasannya itu kalian harus gabung dulu menjadi member channel Les Online Fisika ini. Caranya klik tombol gabung, kemudian pilih senior atau SMA dan ke atas ya. Jangan pilih yang junior karena ini soal tingkat SMA. Jadi saya khususkan untuk pembahasan member saya yang senior saja. Dan dengan bergabung menjadi ini, kalian bisa akses seluruh video yang ada di channel ini, baik di tingkat junior maupun tingkat senior. Itu semuanya bisa diakses, bukan hanya satu soal ini aja. Dan itu berlaku selama 30 hari dan bisa diberhentikan kapanpun. Kalau kalian sudah tidak perlu, ya udah nggak usah menjadi nggak usah les lagi lah bahasanya, tidak usah les lagi. Biayanya hanya 9.900 per bulan atau per 30 hari ya. Jadi silakan bergabung jika berminat, dan silakan share jika bermanfaat dan like jika sangat bermanfaat juga. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu semangat belajar. Dadah.